balik lagi di Depdagri. Setelah sekian lama nggak ada aku dan nggak ada ceweknya ya di sini. Akhirnya ada lagi Bung Yuke senyum-senyum. Oh iya, kebocoran nih, udah ada Om Yuke di sebelah sama Om Erwin. Halo, apa kabar Intan? Baik, alhamdulillah. Baik, yang udah lama gak ketemu sama yang di pojok nih, Ngeri. Wih, selamat ya. Terima kasih. Lagi sibuk ya soalnya, baru promosi Sibuk ya. soalnya. Alah, emang nggak pernah di calling aja sama Abrar. Sama dong, aku juga udah nggak pernah di calling lagi sama Abrar. Udah sekalinya di calling disuruh ulang. Emang deh Abrar the best. Coba Jepretin cari Instagramnya Abrar Rizky. Bener ya Abrar Rizky ya? Taunya salah lagi. Oke deh, ini Jepretin pasti udah nggak sabar mau dengerin soal timnas Indonesia yang bakalan ngelawan Argentina. Tapi sebelumnya kita bakalan ngebahas kualifikasi dulu ya AFC U23 yang udah ada drawingnya tadi di Malaysia ya, Bung Yuke. Dan ini Indonesia ada di grup K nih. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini bingung nih antara ini beruntung atau justru jadi challenge buat Indonesia cuman 3. Iya, harusnya karena pertama kita tuan rumah, terus kita sedang dapat momentum yang bagus, kemarin juara SEA Games, dan yang main ini kan relatif usianya sama ya, U23 lah ya, kalau kemarin kan U22, tapi melihat komposisi ini harusnya sih kita optimis ya. Tadi aku sempat lihat di draw terakhir itu, bola terakhir, tinggal 2 tuh pot satunya tuh, Australia dan Turkmenistan. Udah doa tuh mudah-mudahan jangan Australia yang keluar bolanya kan. Beneran pas diambil duluan, yang keluar Australia, jadi Australia otomatis masuk ke grup sebelah. Jadi kita tinggal tersisa Turkmenistan. Akhirnya kita dapat Turkmenistan. Ya peluangnya lebih besar pasti sekarang, walaupun memang perlu nanti di riset lagi apakah dengan grup K ini isinya hanya 3 tim, otomatis runner up-nya nggak ada, atau tetap diadakan namun dengan skenario bahwa tim-tim dari grup lain pertandingan terakhirnya ataupun pertandingan melawan tim yang paling rendahnya itu nggak dihitung. Itu yang belum clear. Tapi yang pasti ini buat kita kesempatan, kita terhindar dari lawan-lawan yang relatif, kalau lihat dari grup sebelah kan ngeri-ngeri lawannya. Bagus-bagus, pot satunya nggak Australia, Irak, Korea, Jepang gitu, dan kita dapat Turkmenistan. Iya ya, nah coba Jepretin mungkin buat kalian yang udah tahu info-infonya, perhitungannya gimana, kalian boleh komentar ya di bawah. Ini kalian di pojok kita perlu nggak sih nanya komentar dulu ya? Kalau nggak ditanyain, ngumpet di bawah meja. Om Erwin, lucu manggilnya Om. Bung Erwin, gimana nih Bung Erwin kalau ngelihat Indonesia ada di grup K? Ini kan Taiwan sama Turkmenistan. Turkmenistan ini sebenarnya Indonesia pernah ngelawan kan, tapi waktu itu senior ya Om Yuke. Iya, waktu itu senior. Lama sekali itu. Erwin apa Edwin sih? Erwin ya. Erwin dong. Mirip abisnya. Namanya mirip. Namanya mirip ya. ya. Okay. Tapi gantengnya kan gantengan sini. Gantengnya gantengan sini. Oh, iya dong, karena Bung Erwin di sini, jadi aku setujunya sama Bung Erwin. Nanti kalau Bung Edwin di sini ganti setujunya. Gimana Bung Erwin ngelihatnya? Iya, sebenarnya sebelum diundi tadi itu, kan ada kemungkinan Indonesia tuh ada di grup yang keras gitu ya. Kalau istilahnya grup neraka gitu. Kayak pernah ke neraka aja kita. Grup keras ya. Jepang, Irak, Iran, Kuwait, Oman itu kan ada kemungkinan untuk gabung sama Indonesia sebetulnya. Australia yang disebut sama Bung Ucup tadi kan. Tapi dilalah gitu ya. Dilalah itu bahasa Perancis. Kok bisa-bisanya hanya ada 3 ya. Kebetulan hanya ada 3 grup yang di grup K ini. Lainnya ada 4 grup. Udah gitu lawannya Turkmenistan sama Cina Taipei atau Taiwan gitu. Yang secara di atas lapangan dan secara rekor gitu bukan lawan yang asing dan pernah dihadapi sama Indonesia. Kalau dilihat kan ya, kalau misalnya gabungnya sama UEA, Qatar, Oman, Suriah ini kan benar-benar susah gitu buat berat. Indonesia gitu. Tapi dengan Turkmenistan kita pernah ketemu tahun 2011 tim senior. Waktu itu saya agak lupa. 2011 itu pelatihnya antara Alfred Riedel atau Wim Rijsbergen. Wim waktu itu ya. Jadi Indonesia waktu itu menang di kualifikasi Piala Dunia. Menangnya 4-3. Tapi kan itu udah lama ya. Itu waktu eranya dualisme dulu itu. Betul. Wim Rijsbergen ini kan yang pemain-pemain dari LPI kebanyakan betul. Gitu. Nah, itu waktu itu menang 4-3 dengan Turkmenistan. Jadi kalau dari sejarah gitu ya, dari sejarah Turkmenistan itu bukan tim yang semengerikan seperti Korea, Jepang, Korsel atau Jepang atau tim-tim dari Arab ya, seperti Arab Saudi, Oman, UEA, Kuwait, Iran, Irak. Tim seperti Irak aja negaranya perang terus tapi kita juga susah ngalahin Irak kan. Jadi artinya dengan Turkmenistan atau Chinese Taipei. Chinese Taipei ini ras kuning tapi bukan kelasnya Jepang, China, bukan kelasnya Korsel, bukan. Jadi ras kuning KW. Ya.
lebih light lah ya. Sama kalau KW super lah. sama Win, kalau misalnya kan Turkmenistan ini sebenarnya satu rumpun ya sama Uzbekistan ya, sama Kirgistan gitu. Iya. Pecahan Soviet ya. Betul, yang paling kuat kan Uzbek gitu. Beruntung kita terhindar sama Uzbek. Kalau Turkmenistan kan memang bukan negara sepak bola ya. Kalau Uzbek kan sekarang sudah mulai masuk ke dalam tataran Asia Asia Tengah yang kuat gitu ya. Dan beruntung juga kita nggak ketemu sama tim-tim dari Timur Tengah ya, yang tadi sempat Erwin katakan itu berat banget gitu. Karena ya tadi memang tim-tim Timur Tengah itu seperti misalnya Suriah, Irak, negaranya perang Iran, terus loh. negara perang. Tapi kita nggak bisa menang juga kan. Orang katakan lu lawan negara yang pecah belah gitu, kita nggak bisa menang, gimana sih gitu kan. Ya mereka memang DNA-nya udah strong, udah strength-nya kuat, kita kan masalahnya di situ. Dan sekarang kita kan lagi perbaiki sisi itunya ya. Dan mudah-mudahan aja nih momentum yang kita dapat sekarang ini bisa kita manfaatin lah untuk lolos ke Ini putaran kalau final. dilihat kan Dan nggak terlalu lama kan, ya. sebetulnya momentum dari tim Indonesia juara SEA Games ke momen kualifikasi itu kan nggak terlalu lama. Ini kalau nggak salah Agustus atau September. Jadi nggak terlalu lama, dan pemainnya juga kalau mereka nggak kena cedera parah atau segala yang jelek-jelek ya, paling tulang punggungnya yang tim-tim pemain-pemain SEA Games gitu. Iya. Oke. Nah ini tapi udah confirm ya berarti pelatihnya Coach Indra Safri? Iya. Memang sudah di-announce kan sama PSSI kan. Semula kan skenario-nya nggak gitu. Sebelum SEA Games dilaksanakan, Erick Thohir, Ketua Umum sudah mengatakan bahwa nanti yang pegang Asian Games Sintayong. Tapi ngikutin kata Erwin tadi, dilalahnya gitu Indra Safri juara tim ini kan. Kan normalnya kalau dia diberikan kepercayaan untuk lanjut, ya wajar-wajar saja. Jadi chemistry-nya, kemudian juga kekompakannya, pendekatannya mungkin udah teruji kan, diterusin. Tapi tugasnya Sin bukan berarti lebih ringan, karena dia tanggung jawabnya lebih besar di atas kan. Dia harus ada kualifikasi Piala Dunia ya Win ya. Terus juga tentu FIFA Matchday juga jangan sampai kita kedodoran juga kan, karena itu menyangkut ranking dan poin. Dan yang paling bergengsi kan ntar Piala Asianya kan. Nah itu yang menurut aku sih ini jalan tengah yang menyelesaikan lah dari polemik di masyarakat. Ini timnya IS, ini timnya STY. Enggak, sekarang dua-duanya punya beban dan tanggung jawab yang sama gitu, dan sama-sama punya andil gitu. Coach Sintayong juga nggak bisa punya alasan lagi, kan fokus saya terpecah ke U23, U20, ke senior gitu. Jadi nggak ada alasan karena fokusnya udah dibagi, dan Coach Sintayong hanya di tim senior gitu. Ini harusnya bisa lebih terbantu ya. Harusnya. Untuk membawa senior. Ini artinya kalau Coach Indra Safri kan tadi Bung Yuki juga sempat bilang, ini kan udah ada chemistry-nya sama antar pemain dan juga pelatih. Ini artinya akan sebagian besar dibawa lagi ya squad dari SEA Games. Iya, aku sangat yakin sih pasti nggak akan banyak perubahan. Kalaupun ada perubahan mungkin 1-2 lah ya, nggak mayor gitu ya. Mengingat bahwa kemarin anak-anak ini bondingnya udah bagus banget. Itu kan sebetulnya memudahkan buat pelatih, tinggal mematangkan aja. Problemnya nanti adalah karena ini dimulainya September ya Win, itu ketika liga sudah jalan, itu kan pasti ada tarik menarik tuh. Kemarin kan Ketua Umum bilang di FIFA Matchday, kemudian di kualifikasi Piala Dunia ya, terus di apalagi tuh event, mudah-mudahan kualifikasi Asian Games itu liganya harus berhenti supaya fokus gitu ya. Nah kita nggak tahu apakah kualifikasi Piala Asia U23 ini bagian dari prioritas itu. Karena kalau semuanya event timnas harus berhenti, liganya nggak jalan-jalan itu. Karena panjang itu, ada FIFA Matchday, ada kualifikasi Piala Asia, ada Asian Games, kemudian juga nanti ada Piala Asia seniornya gitu. Waduh. Harus dipilih ya berarti ya. Yang numpuk itu September kualifikasi Piala Asia ini sama Asian Games. Sama-sama bulan September. Jadi itu bisa dibayangkan betapa padatnya ya, betapa hektiknya. Tapi beruntungnya sih Win, Asian Games itu pemainnya itu berbeda karena kelahiran 99. Jadi Asian Games kali ini U24. Bukannya U23, U24. Mengapa? Karena ini kompensasi dari Asian Games yang sebelumnya ditunda. Mereka nggak bisa main nggak bisa main kan. Jadi artinya si Asnawi, terus si Rahmat Irianto, Egy masih bisa main tuh. Artinya Coach Indra nggak perlu lagi memaksakan tim ini yang U22 ini untuk terus sampai Asian Games, karena pasti fokus konsentrasi mereka nih kan akan lebih panjang dan akan membuat klub-klub yang dimiliki mereka ini marah, lu pemain gue di bawah semua nih yang di U22. Jadi beralih ke itu ya, memang itu nggak tahu ya, itu jalan semesta kayaknya sih. Kok bisa-bisanya sih ini U22 Piala Asia U23 dari yang SEA Games, terus Asian Games timnya beda gitu kan. Bisa dibedakan. Tapi kalau dari Bung Yuki tadi
sebutin siapa nama yang kemungkinan besar dipanggil lagi untuk SEA Games. Ya Pak, ya inilah pastilah inilah. Iya, karena kan di luar pemain-pemain yang ikut SEA Games kemarin, berapa banyak sih yang nggak dipanggil? Iya. Yang usianya di U22. Iya, atau di U20 ya. Itu berapa banyak sih? Paling cuman si kembarannya bek kanan tuh siapa? Bagas Bagus. Bagas Bagus, Iya, iya, itu kan si paling Bagusnya dia nggak aja ada. gitu. Jadi sebetulnya sih kemarin kan Coach Indra ini sudah mencoba seluruh pemain-pemain kelahiran 2002 ya dan 2001 yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya bersama timnasnya Fahri ya. Iya. Oke. Seperti David Maulana, kemudian Brilian, Jiko, Andre, itu udah diseleksi juga tuh untuk SEA Games. Tapi ya yang terpilih ya ini, yang sekarang saat ini. ini ya. Yang ternyata Coach Indra tuh lebih prioritas kepada mereka yang lebih banyak jam bermainnya bersama klubnya gitu loh. Makanya kayak Ferrari yang usianya masih 19 tahun direkrut juga, Marcelino juga sama. Karena mereka lebih banyak dapat jam bermain reguler di klub. Jadi bukan patokan bahwa ada pemain-pemain ex timnas sebelumnya yang punya kesempatan, tapi lebih fair Coach Indra melihat bagaimana mereka bisa seleksi dan masuk dalam skemanya, itu yang dipilih. Iya, iya. Ini berarti Bung Erwin, ini adalah nama-nama terbaik ya yang ada di SEA Games kemarin. Kemarin kita juga lihat kan gimana Hernando Ari benar-benar mentalnya luar biasa ngejaga gawang timnas sampai benar-benar clean sheet kan, hanya kebobolan 1 gol ya kalau nggak salah ya waktu di fase grup waktu itu. Nah ini kalau Bung Erwin sendiri ngelihat gimana kesempatan Coach Indra bisa membawa timnas U23. Kemarin kita udah lihat ya di SEA Games, terlepas Indonesia ini adalah skupnya berbeda ya pastinya dengan kualifikasi AFC U23 ini. Ini melihat dari racikan Coach Indra dan juga materi-materi pemain yang ada, ditambah lagi nanti kan ada bantuan ya, ada tambahan lagi dari naturalisasi. Gimana melihat peluangnya, Bung Erwin? Ya, makanya saya tadi bilang ini momentum sebetulnya ya. Dan kalau misalnya mau bilang Coach Indra ini ada apa ya? Ada jodohnya lah dengan tim kelompok usia ini, ada jodohnya Coach Indra ini kan waktu zaman Evan Dimas juara Piala AFF U22 juga pernah juara, sekarang juara SEA Games. Dan timnya ini menurut saya cukup lengkap ya, pemain-pemain yang cukup lengkap, dan ini pemain-pemain yang jam terbangnya di klub banyak. Jadi sebetulnya nggak banyak tim SEA Games sebelumnya yang punya materi pemain seperti ini, yang menit bermainnya cukup banyak di klub. Ya, pemain-pemain seperti Sananta, ya kan, Rizky Ridho. Ini pemain-pemain yang jam terbang bermainnya di klub itu cukup banyak. Karena kan kalau di usia-usia seperti sekarang ini, mereka ini kebanyakan kalah bersaingnya sama pemain yang lebih senior, atau pemain asing, atau pemain naturalisasi. Tapi ini nggak terjadi. Bahkan pemain-pemain seperti Rizky Ridho ini kan reguler main di Persebaya. Lalu Ramadan Sananta juga jadi striker yang tajam juga dengan PSM. Jadi artinya ini tim yang cukup lengkap dengan pemain-pemain yang ada yang main di Indonesia, ada yang main di luar gitu ya. Ada yang pernah bermain di luar seperti Witan. Marcelino masih bermain di luar. Jadi pemain yang cukup lengkap, dan Coach Indra ini menurut saya dikelilingi oleh orang-orang asisten pelatih yang ini generasi baru ya. Generasi baru dari pelatih Indonesia gitu kan. Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, ada Eko Purjianto. Mereka sama-sama di Timnas Primavera dulu, tim yang berlatih di Italia, dan mungkin ini yang menjadi jembatan juga bagi pemain ya. Karena kan kalau dari Coach Indra langsung ke pemain itu mungkin jaraknya agak jauh gitu. Tapi ini ada asistennya. Ya, asistennya nih pelatih-pelatih muda yang mungkin bisa jadi jembatan gitu ya. Di karena labelnya timnas juga itu, mereka kan sebelum pengalaman di SEA Games jadi, juga. Posisinya juga lengkap gitu ya. Kurniawan di posisi striker, Bima Sakti ada di posisi gelandang, Eko Purjianto ada di posisi back. Jadi semua pemain di semua posisi bisa konsultasi gitu. Jadi backnya bisa konsultasi ke Eko, gelandangnya bisa konsultasi ke Coach Bima, strikernya ke Kurniawan. Jadi dari medsos, dari beberapa foto, dari beberapa video tuh kelihatan gitu, dekat gitu. Kurniawan tuh kayaknya bangga banget sama, ya pasti bangga ya, sama striker-strikernya tuh bangga bener gitu ya. Ada dia waktu dipeluk tuh Ramadan Sananta tuh kelihatan gitu, bondingnya tuh bagus gitu. Oke, ini berarti kalau misalnya udah melihat ini timnya udah oke, nggak perlu lagi dong 2 naturalisasi untuk ikut masuk ke ngelengkapin tim squad ini? Nggak ada salahnya, dicoba lah. Ini kan kesempatan untuk melihat bagaimana mereka beradaptasi ya. Harus dikasih kesempatan kan. Jadi kalau tadi Erwin udah uraikan demikian lengkap, ya memang Coach Indra sekarang ini timnya paket lengkap. Jangan lupakan juga mereka punya tim psikolog. Psikolog ya. Yang itu sudah sempat dilupakan. Itu penting ya. Oh iya. Karena
gue sering bilang ya, pemain-pemain kelompok umur kita walaupun ini U23 kelihatannya itu sudah dewasa. Cuman angkanya aja dewasa, tapi orangnya tetap aja Indonesia tuh perlu pendekatan psikolog. Dan itu yang menurut gue puzzle yang hilang di timnas sebelumnya. Dan sekarang sudah datang. Dan itu mereka didatangkan loh, langsung tim ini berangkat duluan. Begitu pas game pertama lawan Filipina kita agak sulit ya bisa bikin gol sampai harus Marcelino buka gemboknya baru kemudian ngalir gitu. Besoknya dipanggil suruh datang tim psikolognya. Dan dari situlah mulai itu terlihat ya bagaimana mereka secara pendekatan. Ini kan coba lihat deh kalau mereka mau latihan nih ya. Mereka sholat dulu berjamaah. Oh, iya. Itu kan sisi spiritual yang sangat lingkit sama sosoknya IS gitu loh. Dan itu pemain tuh seperti merasa ini gue dapat support gitu ya dari sisi spiritualnya, emosionalnya di luar dari aspek tekniknya ya, Mbak. Jadi kayak keluarga gitu loh. Itu yang gue pikir ini salah satu kunci yang nggak kecil juga perannya gitu. Sangat besar sih ya malah. Dan mereka itu yang gue bikin merinding itu malam sebelum besoknya main, itu mereka sholat tahajud berjamaah. Itu jadi kan ada sisi-sisi yang karena memang kita harus akuin ya. Kalau dari sisi technical, mereka ini semua pemain-pemain muda yang berpengalaman di senior. Jadi nggak usah khawatir soal kualitas gitu kan. Tinggal dari sisi motivasi dan psikis saja. Karena ini SEA Games ini turnamen di mana pemain itu istilahnya tinggal masalah mental dan spiritual mereka aja kan. Kalau dari aspek kualitas teknik mereka udah jago lah. Dan itu yang kelihatannya digarap bener tuh sama tim non teknisnya dari coach IS. Termasuk juga ada HPU-nya, mereka kan punya HPU ya. Coach Yeyen sama analisisnya sama Sandy dari Persib. Jadi semua part itu punya bagian-bagian dan peran yang penting. Jadi ini juga pembelajaran buat kita kalau ingin sukses. Semuanya harus detail, semuanya harus diperhatikan gitu, sama pentingnya. Jangan ini gampang. Enggak. Kalau udah event, udah turnamen pendek itu semua detailnya harus diperhatikan. Mana yang kurang nih, mana yang belum nih. Termasuk ini membatasi pemain main medsos. Medsos, betul. Oh iya, itu pengaruh banget ya. Karena itu bisa jadi bisa jadi mengganggu konsentrasi juga. Bikin ngedown juga gitu. Jadi tahu sendiri kan netizen Indonesia. Kenapa? Ada satu orang main jelek aja yang banjirin kolom komentarnya kan jadi bisa down. Ribuan orang ya. Iya, benar banget. Tapi Om Erwin setuju nggak kalau dua pemain naturalisasi ini tak panggil tante. Tak panggil tante Intan tuh. Udah lama nggak panggil Om. Om Erwin. Om itu kalau kita manggil Om Danur gitu ya. Omnya apa? Kakak. Dia sempat bilang Bung Erwin. Tapi kan sebenarnya bener jarak sama Bung Erwin sama Om Danur sama kayak jarak aku sama Om Erwin. Anaknya aja masih kayak jadi adik. Tapi Bung Erwin tuh kan jadi Bung lagi ya, nggak apa-apa. Bung Erwin ini tapi setuju nggak kalau pemain-pemain naturalisasi ini patut buat dicoba? Setuju. Harusnya kan yang dinaturalisasi ini bukan langsung pemain. Serius gitu sih? Iya, bukan ini pura-pura serius. Harusnya bukan pemain yang levelnya sama dengan pemain yang ada di Indonesia gitu. Kalau mereka levelnya sama, ngapain susah-susah dijadiin pemain naturalisasi, itu yang pertama. Yang kedua, Coach Indra Syafri menjadi lebih banyak pilihan, ya kan? Karena harus diakui kalau pemain full lokal yang nggak ada naturalisasinya, seperti yang saya bilang tadi, siapa lagi sih emang yang di luar pemain SEA Games ini yang masih bisa gitu ya, sedikit banget gitu. Terus yang ketiga, bagaimanapun yang ada di kualifikasi Piala Asia, apalagi nanti kalau misalnya kita lolos gitu, kualitasnya pasti lebih bagus dibandingkan dengan tim-tim yang ada di SEA Games. Nggak ada lagi tuh tim yang seperti Timor Leste, seperti Kamboja, Laos gitu. Yakin deh nggak ada lagi tuh yang ada di kualifikasi Piala Asia. Bahkan tim seperti Turkmenistan ataupun Chinese Taipei atau Taiwan itu levelnya udah bukan di levelnya Laos atau Timor Leste, saya yakin. Ya oke, kita doain aja ya, mudah-mudahan bisa kembali menorehkan catatan baru buat timnas kita ya. Kita doain pokoknya persiapannya lancar semuanya. Nah, sama halnya dengan persiapannya satu ini juga jadi catatan baru ya bagi Indonesia. Ini akan melawan timnas Argentina. Ini udah resmi ya, diumumin sama Ketua PSSI tanggal 19 Juni Argentina bakalan main. Dan bahkan katanya pihak Federasi AFA ya. Pihak AFA udah datang ke sini untuk ngecek stadion nih katanya. Nah, tapi ini bakalan ada kayak permintaan-permintaan khusus nggak sih dari Argentina? Kan kita tahu ya pemain-pemain dunia bakal main dan katanya kabarnya Lionel Messi juga bakal ikut main di sana. Ya pertama kita yang paling fokus itu pertanyaan dari netizen kan ini Argentina Argentina ya. Messi datang apa enggak itu kan. Itu yang jadi kemarin secara tersirat
Erick Thohir bilang yaitu kita harapkan yang datang yang terbaik. Maksudnya dia juga nggak berani jamin kan, karena itu tergantung ridersnya Messi juga. Dan karena pengalaman waktu main di Malaysia, kemudian sebelumnya main di mana lagi? Dia ada dua kali main di Asia Tenggara. Oh, Singapura. Itu Messi datang tapi nggak main. Jadi Malaysia dan Singapura pernah mengundang Argentina, mereka bermain di sana, tapi Messi-nya nggak main. Messi-nya datang, cuma duduk di bench saja. Karena nggak memenuhi kualifikasi ya itu banyak aspek lah, banyak aspek. Bisa aja ini prioritasnya karena Messi memang kan gini, sudah jadi rahasia umum sebenarnya kalau pemain-pemain bintang itu punya permintaan khusus dan mereka punya kontrak khusus gitu loh. Jadi mungkin aja itu nggak match gitu ya. Ya udah, ridersnya lu datang aja deh, pokoknya dah, nggak usah main misalnya. Karena pasti paket datengin Messi sama paket Argentina sendiri itu lain gitu loh. Tinggal pendekatan lagi-lagi nih Pak Ete ke Argentina ke AFA. Kan dia coba lewat jalur Zanetti kan ya untuk approach supaya Messi datang. Mungkin kalau untuk datengin Messi akan datang. Tapi masalahnya Messi main apa enggak itu tergantung ya dari ridersnya itu disetujui nggak istilahnya kontraknya gitu. Jadi ada kontrak dalam kontrak. Gue inget nih misalnya waktu pas Inter datang ya ini dulu ya tahun 2010. Kan ini contoh salah satu treatment yang diminta ya. Ini juga bisa jadi nanti gambaran buat Argentina seperti apa. Waktu itu nginepnya tuh di Hotel Mulia. Itu ada satu ruangan itu dibongkar tuh. Temboknya dibongkar. Buat? Mereka pengen massage room itu plong, nyambung gitu. Dan itu kan salah satu contoh yang harus kita pelajarin. Terus kokinya datang. Jadi H-2 itu kokinya datang dulu. Dia periksa tuh dapurnya Mulia, Hotel Mulia, diliatin tuh. Gue pengennya ada ini. Terus mereka bawa makanan sendiri. Iya. Tapi emang itu penting. Iya kayak gitu-gitu. Jadi ya wajar lah namanya inap, apalagi ini raja terakhir lagi kan peringkat 1 ya wajar kalau mereka punya permintaan kayak gitu. Iya. Ini tapi yang udah pasti datang bukan Lionel Messi ya, Lionel Scaloni. Udah pasti datang kan? Iya. Kalau nggak datang pelatihnya, siapa yang mau ngelatih? Ketawanya lepas aja lah Bung Erwin. Ada yang ngelatih coach UK. Iya, itu kalau Bung Erwin sendiri ngelihatnya optimis nggak sih dengan pemain-pemain bintang, terutama kan yang dinanti tadi ya Lionel Messi bakalan beneran datang nih ke sini kan? Kalau misalnya emang Lionel Messi datang, siapa sih yang nggak mau nonton? Ya yang mau nonton banyak, pasti banyak. Tapi yang mampu untuk bayar, itu kan dia, pertanyaan di segmen selanjutnya. Iya, itu selanjutnya tadi itu dulu. Gue bridgingnya bagus ya. Udah bisa jadi host nih. Duduknya tukeran. Iya. Ya Argentina itu kan sebetulnya bukan cuma Messi gitu ya. Kalau nambahin katanya Bung Ucup tadi, Messi datang atau enggak itu udah lain ya kan. Messi datang main atau enggak itu udah lain ya kan. Jadi ada 3 term tuh kalau menurut saya ya. Argentina datang dengan atau tanpa Messi. Argentina datang dengan Messi, Messi-nya nggak main. Atau Argentina datang, Messi-nya main. Messi main. Nah, itu kan harganya pasti lain gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lihat pemain lainnya kan banyak juga yang top kan. Ada Dybala, ada Di Maria, betul. Ada Enzo, ini kan pemain-pemain top juga ya. Emil Martinez ya. Yang kontroversial. Kipernya. Cuma masalahnya gini. Aston Villa. Ada Lautaro Martinez juga. Masalahnya gini, Argentina ini tim kelas 2-nya aja juga udah kuat dan banyak yang top juga gitu. Artinya apakah yang didatengin sama PSSI ini, yang disuruh sama AFA ini, apakah benar-benar tim kelas 1-nya gitu ya? Apakah diselang-seling sama tim kelas 2-nya gitu. Di oplos ya. Iya, ini pun juga kan masih tanda tanya gitu. Iya, Tapi kalau berkaca pada terakhir Belanda ya yang kesini, tim top itu Belanda. Waktu itu kan masih Robben masih ada. Wesley Sneijder juga masih datang. Bahkan saya ingat waktu itu Robben sama Sneijder tuh ikut ngecek lapangan gitu. Ya, ikut ngecek lapangan. Ini kan Van Persie juga ada kalau nggak salah ya. Van Persie, ya itu masih ada ya. Kan, jadi ini pemain-pemain topnya Belanda waktu datang ke Jakarta itu saya ingat waktu cek lapangan tuh si Sneijder sama Robben tuh datang ngecek lapangan GBK gitu. Jadi kalau ini kan tim Belandanya juga masih top-topnya nih. Iya. Ada beberapa pemain yang top tuh, Van Persie, Robben, Sneijder. Itu datang juga setelah beberapa tahun setelah mereka finalis Piala Dunia 2010 ya. Iya. 2013 apa tahun berapa sih lupa gue nih. Tapi bedanya waktu itu kan Belanda bukan tim juara dunia gitu. Jadi memang terakhir datang Belanda datang dengan pemain-pemain, ada pemain-pemain yang topnya juga gitu. Nggak tahu Argentina seperti apa. Ini kan tergantung
dealnya seperti apa, AFA-nya juga Ya, keputusannya apalagi mau tadi kan apa juga gitu. mungkin fokusnya Argentina ini adalah juara Piala Dunia, itu Betul. yang akan membuat ridersnya akan semakin banyak lah ya. Nah ini tapi harga tiket tadi kalau Bung Erwin sempat bilang harga tiketnya nggak semua orang bisa beli tiketnya. Nah Iya. ini kan ada rumor ya, sebenarnya memang belum rilis. Aku dengar sih Pak Erick Thohir bilang katanya emang sengaja mau nunggu dulu ya jawaban dari AFA karena kan masih ngecek lapangan dan segala macam karena takut merilis harga tiket kalau belum benar-benar ada approvement dari mereka dengan kondisi Stadion GBK. Nah ini ada rumor yang paling murah itu kalau nggak salah 1,3 Iya, juta 1,3, ya, dan iya. paling mahal tuh ada di 5 5. jutaan. Ini maksudnya Kalau Bung 1, Yuke berapa? 1,3 1,3 itu Iya. Messi kelihatan segini lah ya ya, kira-kira. tapi ya. atlet Dari tribun paling atas kan. Iya, tribun paling atas. Segini Tapi lah kayak kelihatannya. rasanya tuh ada satu tempat sama Messi itu tuh kayak beda sih memang ya rasanya. Cuma Kelihatan lampunya doang. harga segitu, harga segitu. Tapi kalau dari pandangan siapa dulu ya, Bung Yuke dulu deh. Bung Yuke itu standar kah, oke kah, atau kayak terlalu mahal ya? Pasti terlalu mahal kalau untuk yang kelas paling kecil ya, terlalu mahal. Jadi tinggal kita ini kan Pak Erick sempat Cywar kemarin ya. Wah, saya yakin ini lebih booming daripada Coldplay gitu ya. Iya. Iya. Coldplay harga paling murah 850.000. Iya, tapi Indonesia itu 1,3 gitu kan. Iya. Tapi itu belum Bung Yuke, belum pajak dia. Belum pajak. Oke, let's see pajak berapa sih? Iya, ya kan? iya. 850.000 yang paling murah walaupun itu tiket udah nggak ada gitu ya. Iya. Dibanding 1,3 kalau memang itu ternyata benar 1,3 paling murah. Iya, itu Dan lebih mahal sih. Iya. pembeli tiket-tiket konser itu menengah ke atas. Kita Iya, sepak bola beda ini, kelas, kita nih iya. negara supporter ya, bukan negara sepak bola. Ingat itu ya, negara supporter yang tentu dari sisi lapis peminat itu ekonomi bawah. Ya. Yang untuk mencapai 1,3 buat nonton yang paling murah itu udah buat mereka mungkin lebih baik beli beras kali kan. Bener sih, iya. Jadi ya jangan terlalu berharap itu bisa sold out gitu. Kalau memang harganya segitu yang paling murah gitu ya. Ya kalau gue lihat sih gini, ini sebenarnya kan yang lebih ditekankan itu bukan pertandingannya sebenarnya, tapi ini promosi Indonesianya sebetulnya. Ketika kita kemarin gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, ini Erick ini pintar sekali ya Pak Erick ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik sama dia, kepercayaan dunia sama dia dengan relasi dia yang sangat luar biasa, kuat, membawa Argentina gitu loh. Dan dilalahnya lagi, ini terjadi setelah kita sukses dapat momentum juara SEA Games. Jadi ini sepertinya puzzling yang datang dan tek jadi kayak Bagus pizza semua gitu ya, kan masuk iya. kesusun gitu loh. Jadi akhirnya yang kemarin kita gagal Piala Dunia itu udah Ketutup ya. lupa udah gitu kan, apalagi ditebusnya dengan datangin Argentina ya. Walaupun kemarin pas press con sempat ditanyakan sama wartawan, "Pak, apakah ini bagian dari kompensasi karena kita kasih quote on quote tuan rumah itu ke Argentina gitu." Ya apapun lah pokoknya ini kerja yang luar biasa. Pak Erick ini memberikan kepercayaan yang tinggi ya terhadap federasi yang dulu kita anggap nih federasi nih busuk nih, federasi nih ini. Sekarang nih dia ingin mengangkat derajat dan harkatnya federasi PSSI gitu loh. Sampai dia bilang nih gue pakai jas nih gitu loh. Lu masih nggak percaya PSSI nggak punya uang gitu kan? Itu kan dia menunjukkan dia ingin mengangkat derajatnya federasi supaya dihormati gitu. Iya betul. Gitu Nah ini sih kalau yang ngomongin gue lihat. uang nih emang kan mendatangkan Argentina ini aku kemarin dengar juga di Jebret Talk-nya CEO ya. Ini sebelum Argentina menjadi juara dunia aja itu minimal tuh udah 150 M. Ini artinya ya bakalan lebih mahal ya, bisa jadi lebih mahal lagi. Gila itu. Ini berpengaruh artinya dengan harga tiket karena itu atau gimana nih Bung Erwin? Maksudnya Harga tiketnya kan jadi lebih makin mahal. Iya, Ya. jadi Dia ada pengaruhnya juga pasti ya. Faktor Argentina jadi juara dunia atau tambah lagi Argentina ini tim kelas dunia, juara dunia pula, pasti kan nilai Value-nya iya, ya. value-nya kan pasti Meningkat. tinggi. Dan ini masih tergantung kalau balik lagi ke bahasan sebelumnya, apakah ini tiketnya terlalu mahal atau enggak gitu. Ini kan masih tergantung juga orang kalau mau beli tiket kan. Ini gue mau beli tiket nih, Messi datang nggak gitu. Kalau Messi nggak datang, nggak gue mendingan nonton di TV gitu kan. Iya, Kan ini pasti akan disiarkan di TV, entah siapa gitu ya. Iya. Kan orang pasti akan mikir gitu juga. Beda dengan Coldplay. Coldplay, gue mau beli tiket nih. Udah pasti si Chris Martin-nya yang Vokalisnya pasti nyanyi gitu kan. nyanyi, iya, betul. Dan gue nggak bisa nonton di TV gitu. Jadi lebih nafsuan orang beli konser daripada Nonton orang bola. nonton bola. Apalagi kalau bolanya ini harga tiketnya lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket konser. Jadi nggak apple to apple sih sebetulnya dibandingkan dengan konser itu ya. Karena masanya lain seperti kata Betul. Bung Ucup bilang. Segmennya beda ya. Iya, segmennya beda gitu. Yang nonton Coldplay belum tentu nonton bola gitu kan. Belum tentu mau nonton bola gitu. Iya, sebaliknya juga ya. Jadi kalau harga tiketnya mahal
terakhir waktu Belanda itu kalau saya nggak salah ingat, Belanda itu sekitar 60 atau 70 M datang. Oh, datangin ya. Itu kan beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah valuasinya juga sudah beda gitu. Statusnya juga Belanda hampir juara dunia. Belum gitu juara kan. dunia. Belum juara dunia. Argentina sudah juara dunia. Jadi artinya value timnya juga beda. Belanda nggak punya tim pemain seperti Messi. Argentina punya. Jadi value-nya memang beda. Tapi kalau harganya segitu sampai 150 M gitu ya, atau tembus dari itu, harga tiketnya juga pasti akan lebih mahal. Cuma memang itu tadi. Apakah stadionnya akan terisi, apakah akan balik modal atau enggak. Tapi yang jelas udah dapat nama Indonesia, itu yang jelas. Promosinya. Oke. Jadi, Nah, tapi berarti ini kan Indonesia akhirnya dapat nama. Nah, sebenarnya tujuan utama dengan Indonesia Datangin mendatangkan Argentina. Argentina ini lebih ke arah mana sih, Bu Yes, Ike? lebih ke arah promosi. Promosi Karena nama kita- Indonesia. Iya, jangan berpikir dari transfer knowledge ya. Transfer knowledge oke lah, tapi itu kan cuman one match aja gitu ya. Cuman dua kali 45 menit Iya. kok. Jadi jangan terlalu banyak berharap dari sisi transfer technical ya, transfer knowledge segala itu enggak lah. Jadi memang lebih ke promosinya. Kalau kita mau transfer knowledge ataupun transfer teknik, nggak usah sampai Argentina juga kali. Nah, itu Lawan dia. Jepang, lawan Korea juga kita bisa belajar kan. iya. Karena gap kualitasnya jauh banget. Pastilah orang tahu secara nalar ya ini mah cuman buat promosi kita. Kalau mau kita belajar bisa develop gitu kualitas kita ya lawannya yang di tengah-tengah lah kayak lawan Palestina ya. Itu Terus masih lawan oke ya. masih oke lah. Tapi kalau Argentina mah ini lebih kepada naikin Nama pamornya Indonesia, kita. pamor Indonesia, Iya. exposure Indonesia. Nah, ini kalau Bung Erwin sendiri ngelihatnya juga setuju ya ke arah untuk Indonesia lebih di exposure Indonesia Iya. lebih dikenal lagi berarti Iya. artinya di orang luar kan gini sepak bola. pasti. Iya, orang luar. Ini berita ini kan pertama kali disuarakan sama media Argentina kan, dari Twitternya media Argentina kan. Sampai media Argentina aja bilang bahwa timnas kita mau tanding lawan Indonesia loh bulan Juni gitu kan. Mereka udah publish duluan. Orang-orang di luar Argentina kan pasti juga gitu. Indonesia. Juara dunia mau loh datang ke Indonesia gitu loh. Jadi pride-nya lebih naik ya. Iya, pasti kan. Orang akan lebih ear catching, eye catching gitu kan. Argentina juara dunia mau loh datang ke Indonesia. Indonesia padahal peringkat berapa sih? Iya kan? 149 lawan 149 peringkat gitu. 1. Mau loh juara Gapnya juara jauh ya. dunia ketemu sama juara SEA Games mau loh gitu ya. Ini hebat ya, Sintayong mintanya di atas 100, dikasih sama Pak Eto yang juara satunya langsung. Langsung luar biasa. Tapi ini kalau kita berbicara mengenai Argentina kan mau datang ke sini. Ini artinya Indonesia juga harus mempersiapkan. Ini Indonesia udah mempersiapkan benar-benar belum sih TC-nya untuk nanti menghadapi Argentina ini? Kabarnya 5 Kan Juni ya? duluan lawan Palestina duluan ya. Iya, Lawan Palestina tuh duluan. tanggal berapa ya? Mungkin? 16. Di 16 Surabaya. ya. Iya, di, Oh iya, di di Bung Surabaya. Tomo. Kan itu kan memang kalender FIFA Matchday. Jadi harusnya testing sih lebih cepet ya. Karena ini udah tanggal berapa? 25 ya. Iya. Jadi paling nggak persiapan 2 minggu lah. Apalagi kenapa kita challenge untuk lebih cepat karena liga ini lagi libur. Pemain-pemain ini pasti nih mur-murnya baut-bautnya udah kendor ya. Iya, Jadi dia datang Pemanasan paling nggak lagi ya. Coach Shin harus naikin lagi tuh intensitas fisiknya Match mereka fixing, kan, dan itu nggak gampang gitu. Supaya ya kalaupun intinya gini deh, jangan sampai kita kehilangan poin lah lawan Palestina. Kalau lawan Argentina pasti kita kehilangan poin, karena Argentina juga nggak mau kalah juga Yeah. kan. Tapi lawan Palestina kita jangan sampai kehilangan poin lah. Kalau kehilangan poin kan sayang, kita udah mulai naik nih menanjak rankingnya, terus kalah sama Palestina, ya kita akan rugi 2 kali karena lawan Argentina juga kita niscaya akan kalah juga gitu loh. Itu sih yang concernnya lebih ke situ sih. Persiapan bener Intan bilang harus lebih cepat sekarang, panggil terus coba lihat bagaimana nih yang siap gitu ya, ya dibenahin. Bung Erwin, ini kan kalau dari Persib sendiri udah ada 4 pemain ya yang katanya udah mereka Berarti udah dirilis menyatakan udah menyatakan melepas gitu. Cuman kalau dari klub-klub lainnya berarti bakal menyusul dong nih segera. Harusnya seperti Tanggal itu. 5 Juni nggak sih TC-nya udah dapat berita belum? 5 Juni ya? 5 Juni TC-nya udah dapat berita belum siapa aja kira-kira yang bakalan dipanggil lagi? Belum, tapi kan mungkin nggak jauh-jauh ya pemain-pemain senior. Tapi sekali lagi memang urgent ya, karena pemain-pemain ini kan lagi nggak bertanding, entah Yeah. lagi di mana, lagi liburan, apakah mereka jaga kondisi atau enggak gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya yang dimainkan pemain-pemain yang baru main di SEA Games, karena mereka kan baru berkompetisi belum lama gitu kan ya, latihan bareng juga
Tapi kalau pemain-pemain senior yang dipanggil gitu, ini kan mereka juga udah lama nggak main bareng gitu. Apalagi kalau misalnya ada wacana untuk menjajal pemain-pemain naturalisasi yang baru-baru itu mau dimainin di sini, dijajal. Ini kan riskan sebetulnya kan. Dan nggak boleh lewatnya memang ketika menghadapi Palestina gitu. Palestina pun juga kan nggak bisa dikalahkan dengan mudah selama ini kan. Jadi artinya memang perlu kecermatan dari Coach Sintayong untuk memanggil pemain siapa yang, dan agak riskan sih kalau misalnya manggil pemain yang benar-benar baru kan. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari yang ini yang ada di foto-foto ini aja nih. Jordi Amat, Elkan Bagot, nanti mungkin Sain Patinama main naturalisasinya. Yang udah didengar satu ya Hernando katanya. Iya. Hernando udah dipanggil ya. Ya nggak tahu juga ya. Kalau menurut aku sih mereka juga nih pemain-pemain yang SEA Games kemarin kan sekarang lagi rilis juga. Mereka dikasih libur 2 minggu gitu. Rehat ya. Stres juga Tan. Baru selesai dia panggil lagi main. Pikirannya nggak ada di situ gitu. Jadi biar aja nih pemain-pemain senior aja yang main gitu. Dan kalau yang tadi gue sebutin tuh kan kayak Elkan Bagot, terus si Jordi Amat, Sain Patinama. Mereka liganya kan belum selesai ya. Maksudnya masih running nih. Jadi secara kebugaran mereka masih oke gitu loh. Panggil mereka aja. Kalau pemain-pemain kita kan libur udah lama nih. Jadi kalau dipanggil lagi jangan terlalu berharap mereka dalam top gear gitu gitu loh. Liburnya dari sebelum puasa ya, mereka udah libur. Pokoknya campur semua tuh, masih sisanya santan, sisanya opor. Sekarang liburan ke Bali loh, ada jangan-jangan itunya fatnya udah berapa itu kali. Perlu waktu cukup lama ya, maksudnya cukup panjang untuk Coach Shin untuk bisa ngembaliin match fitness mereka ya. Pasti. Bung Erwin setuju ya? Tahu-tahu dari tadi berarti setuju dong? Setuju. Ya kan berat juga kalau misalnya mereka dadakan dipanggilnya terus lawannya kelasnya Palestina Argentina. Dan pemain-pemain yang main di liga luar kayak Elkan Bagot dan kawan-kawan itu kan ini mumpung judulnya adalah FIFA Matchday. Jadi nggak ada alasan dari klub untuk nggak dilepas. Jadi mumpung FIFA Matchday, panggil aja tuh orang-orang yang memang udah jadi naturalisasi dan memang diproyeksikan untuk main di timnas Indonesia. Iya betul. Sandy Walsh ya, Sain Patinama, Jordi Amat, ada Maklok juga. Nggak, kalau perlu 11-11 juga nggak apa-apa. Tapi kita jangan sampai kalah sama Palestina gitu. Malu juga kalah sama Palestina. Berarti ini negara kagak ada liga. Jangan kalahnya sama Palestina dulu ya. Yang kalau Argentina ya diobok-obok terus sama Israel. Kalau Argentina ya udahlah ya gitu ya. Udahlah ya gitu. Karena memang tujuannya kalau Argentina kan beda, lebih exposure. Ya tapi kalau misalnya kita lihat track record Indonesia nih ngelawan tim-tim besar, ini ya aku bacain ya. Waktu itu Uruguay ini pada saat itu ranking 16. Indonesia, oh ini dia nih. Ini dia Indonesia kalah 1-7 dari Uruguay. Ini Indonesia ngegolin dulu loh. Iya, waktu kalah lawan Boas Solosa ngegolin dulu. Abis itu Marcus bulan-bulanan. Bulan-bulanan dan Uruguay. Cavani. Ya. Uruguay ini waktu itu datang Suarez, Forlan, Cavani itu datang. Jadi pemain-pemain topnya Uruguay ini waktu itu yang datang. Ini 2010. Belanda kita 0-3 kalah 0-3, itu kalah friendly lah itu kalahnya 0-3. Ya masih oke lah ya. Terus ini Kamerun juga tadi kan ya 0-1 kalah. Nah ini lawan Argentina. Aku mau nanya. Langsung kalah berapa gitu? Kalah berapa? Jangan nih, nggak usah, jangan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Iya maksudnya, ya kan kita tapi belum tahu juga yang main siapa kan? Iya, tapi tadi kan si Erwin juga bilang mau yang main level 2 juga ya tetap Argentina gitu. Kita juga susah, realistis aja. Argentina pun juga nggak mau kalah. Mereka kalau kalah hilang poinnya banyak gitu. Oh iya benar juga ya. Masalahnya kita mau kalah berapa gitu, bukan yang pesimis, tapi logikanya nalarnya kan ya nggak bisa lah kita untuk bisa ngalahin Argentina gitu. Mereka yaudah. Iya. Berapalah Om Yuki juara SEA Games lawan juara dunia? Bukan pemain SEA Games juga yang iya main. Ya. Beda. Oh kejebak nih. Sama Abrar sama Kak Geri. Gue nurut aja lagi. Ya terus. Ya kita kalah 3 udah bagus lah. Kalah 3, oke. Bung Erwin? Tergantung dealnya. Jadi menurut Bung Erwin kalau dalam bayangan saya sih ada lah gini, misalnya jangan sekian lah. Jangan terlalu mempermalukan tuan rumah lah gitu. Oh gosip. Ya kan wajar aja gitu kan ya bahasanya gitu kan. Wajar aja kan kita mau main fight beneran atau sekedar jaga kondisi atau mau hiburan aja misalnya. Mau fight beneran dengan resiko tuan rumah dipermalukan gitu. Apa tega kita mau main seperti itu? Ya nggak tahu kita kan seperti apa instruksi dari Argentinanya untuk main di sini kan. Kalau misalnya Argentina main dengan
sepenuh hati skor kayak lawan Uruguay itu bukan nggak Lebih? mungkin terjadi. Oh. Ya. Bisa aja kejadian. Indonesia Malah kemarin bakal mereka ngebalin lawan Curaçao di FIFA match itu 7-0 tuh Curaçao ya. Yang kita menang sama Curaçao, Iya, iya. mereka lawan Argentina dibantai 7-0 tuh. Iya, iya. Mereka mainnya serius mereka. Iya, Kan mau kita nggak mau mereka serius. Mau Jangan serius sampai apa mereka enggak serius. gitu kan? Mau Tapi serius kita apa enggak selevel main? lah sama Argentina ngalahin Curaçao juga. Iya kan? Bisa aja. Oke deh, ini Indonesia ngegolin nggak nih? Om Yuki dulu. Aduh, nggak tahu. Susah pertanyaannya. Tahu. Nggak apa-apa, tebak-tebak aja lah. Fun Ngegolin aja. lah, ngegolin. Satu lah ya Dikasih minimal. lah satu lah. Dikasih lah. satu. Kalau lawan Uruguay aja bisa bos Bisa, ngegolin. betul, betul. Oke. Tinggal komprominya aja ini sebenarnya sih. Marcelino lah ngegolin dari jarak jauh. Oke, nah ini kan setelah ini kan pastinya Coach Sin masih tetap bakalan minta banyak banget ya laga-laga lainnya. Ini kabarnya juga akan melawan Maroko, terus ada Rusia dan lain-lain. Nah tapi ini ada Jepang ya yang katanya mengadakan kerjasama juga sama Indonesia. Mereka nggak mau jalanin uji coba sama Indonesia. Apa ada nih? Mungkin kayaknya nextnya akan lawan Jepang karena mereka mau kerjasama Mungkin kan. aja. Ya nggak usah jauh-jauh, lawan Korea dulu dah. Minta senggol Coach Sin, tuh tolong dong kita Oh lah. iya, Ya, kan? iya benar juga ya. Lupa. Kalau mau Dari ningkatin Opa, kualitasnya, ya lawan Korea, lawan Jepang itu lebih make sense gitu ya daripada ngundang-undang tim gede gitu. Tapi tadi gue bilang itu kan ada di mana pertandingan-pertandingan kita perlu lawan tim ranking atas untuk naikin exposure, promosi, pencitraan ya boleh lah. Sekarang kan zamannya pencitraan kan. Tapi jangan itu jadi menu utama gitu loh. Menu utama kita tetap di FIFA Matchday lawan tim-tim yang masih bisa kita jangkau, bisa kita menangin gitu supaya poin ranking kita naik gitu loh. Ya ini sifatnya bonus aja kalau lawan Maroko, lawan Portugal, lawan Argentina, atau lawan Brasil yang sempat diomongin oleh Pak Erik kemarin di Presscon. Ya setahun sekali aja nggak apa-apa gitu. Iya, jangan jadi bikin kita merosot juga ya nantinya ya. Dan momen juga Intan, karena nggak mungkin ngundang tim-tim gede itu di saat season lagi jalan gitu. Kalau sekarang kan lagi off season nih, mereka masih istilahnya pelepasan otot, liburan. Jadi pendekatannya beda. Tapi kalau pas mereka lagi running season, waduh. Susah ya. Susah datang mereka ke sini. Argentina aja kalau pas lagi running season main friendly main di Eropa mainnya. Karena supaya mereka nggak terlalu jauh. mayoritas pemainnya kan mainnya di Eropa. Jadi Brasil Argentina tuh mainnya di Eropa Eropa. kalau misalnya lagi seasonnya lagi jalan. Ya tapi memang bulan-bulan Juni itu yang paling disebelin ya. Harusnya liburan dipanggil juga buat main. Tapi ini kan kita baca judulnya kerjasama PSSI dengan asosiasi sepak bola Jepang ini ada 3 ya. Ada pengembangan sepak bola putri, perbaikan kompetisi, sama peningkatan kualitas wasit. betul. Ini bagus ya, berarti untuk kedepannya ini juga kan sepak bola putri juga Jepang Memang sih kita tahu yang bagus ya di sana. kalau aku sih lebih concernnya di poin pertama ya. Putri. Peningkatan sepak bola putri gitu. Kalau yang 2 itu dimanapun kita bisa dapat lah. Maksudnya kita bisa belajar lah. Tapi Jepang ini kan memang putrinya di Asia luar biasa gitu ya. Pernah juara dunia juga ya kalau nggak salah ya. U20 pernah dulu. U16, U20 pernah. Jadi kita benar-benar harus garap ini gitu loh. Kita sebenarnya Jepang tuh dari dulu udah open loh. Kita waktu eranya Pak Edi Rahmayadi itu juga pernah kerjasama dengan Jepang. Jadi waktu itu kita bahkan diundang di event Genesis ya, Win ya, yang si Bagas Bagus sempat main di sana tuh 2 kali pertukaran event gitu. Iya, mereka sangat open sama kita. Jadi ini bukan yang pertama sebetulnya membuka kerjasama dengan Jepang karena mereka tuh selalu terbuka sama kita gitu. Iya. Ini kalau Bung Erwin sendiri dari 3 poin ini yang mana? Kan ada sepak bola putri, ada perbaikan kualitas wasit sama kompetisi. Ya imbang-imbang aja sih sebetulnya karena kan di tiga faktor itu memang Indonesia penting butuh belajar gitu ya. Kalau sepak bola putri ini Indonesia kan nggak punya liga sepak bola putri yang konstan gitu ya, yang benar-benar ada gitu ya. Jangankan grassroots-nya, liganya aja nggak ada gitu kan, atau dibalik jangankan liganya, grassroots-nya aja nggak ada. Ini kan yang jadi PR gitu. Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sebetulnya kan Jepang itu di tahun 90-an itu kan belajarnya dari Indonesia itu untuk mengelola liga. Waktu 90-an saya belum jadi wartawan gitu ya. Belum jadi wartawan, belum banyak tahu, hanya dengar aja gitu bahwa Jepang itu belajarnya dari Indonesia. Nah, sekarang Indonesia tapi meminta memang bantuan. belum jadi wartawan tahun 90? Belum, saya baru lahir itu. Malah. Tapi ini juga aku denger nih karena kerjasama ini bahkan katanya ada pelatih asal Jepang yang bakal jadi dirtek PSSI. Siapa namanya? Akira Nishino. Itu gimana kabarnya? Itu kan media Thailand yang naikin kan. Iya. Ya mereka sensi aja kali naikin. Yang Pak Erik udah bilang dia mau ambil direktur tekniknya dari Eropa.
Kebayang nggak sih Intan kalau direktur tekniknya Jepang, pelatih kepalanya Korea, kira-kira ada, Iya ya. ya kan? Terus Iya, ntar di Piala beda ya. Asia kita satu grup sama Jepang. Aduh, nanti tahu-tahu Januari. bingung ada kepentingan gitu ya. Jadi pengalaman Iya. sebelumnya direktur teknik terakhir yang asing yang kita punya ya si itu Huistra, Peter Huistra. Peter Huistra. Itu Dari Belanda. dari Belanda itu Iya. itu terakhir kali. Setelah itu kita kan nggak ada lagi Om Danur, habis itu terus Coach Indra gitu. Memang betul sih kalau mau naikin levelnya ini ya harus Dari luar. dari Eropa yang memang dia kuat ya itunya ya apa namanya kompetensinya gitu. Iya, ini kalau Jebretim sendiri gimana, setuju nggak kalau dirteknya dari luar? Dari mana nih setujunya? Kalau dua pandit kita setuju dari Eropa, kalian dari mana? Boleh langsung komen di bawah di bawah ini. Oke, ini kayaknya udah panjang banget kita ngobrolnya, aku sampai udah kelibet-libet ngomongnya. Iya. Minum sampai habis nih. Wih, mantap, awinya habis. Jebretim, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Yuke makasih, Bu Ya, Erwin sama-sama. makasih. Makasih, Sampai ketemu Intan. lagi, Dadah. dadah.